Setiap kali Jawa dihina, setiap kali orang merendahkan Jawa, setiap kali budaya Jawa dianggap lemah, kuno, feodal, dan ketinggalan zaman, yang marah bukan cuma orang Jawa, tapi orang Sunda, Batak, Minang, Bugis, Dayak, Papua, Aceh, dan Bali ikut berdiri. Seolah-olah bangsa ini bilang satu suara, kalau mau menghina Jawa berarti siap berhadapan dengan Indonesia. Dan yang lebih aneh lagi, ini bukan pertama kalinya dalam sejarah. 700 tahun lalu, pernahkah kita merasakan sebuah kejadian aneh? Setiap kali Jawa dihina, setiap kali orang merendahkan Jawa, setiap kali budaya Jawa dianggap lemah, kuno, feodal, dan ketinggalan zaman, yang marah bukan cuma orang Jawa, tapi orang Sunda, Batak, Minang, Bugis, Dayak, Papua, Aceh, dan Bali ikut berdiri. Seolah-olah bangsa ini bilang satu suara, kalau mau menghina Jawa berarti siap berhadapan dengan Indonesia. Dan yang lebih aneh lagi, ini bukan pertama kalinya dalam sejarah. 700 tahun lalu, kekaisaran terbesar di muka bumi, pasukan Mongol di bawah Kubilai Khan, datang dengan penuh kesombongan ke tanah Jawa. Mereka mengira Jawa itu kecil, Jawa itu lemah, Jawa itu mudah ditaklukkan. Tapi yang pulang bukan kemenangan, yang pulang adalah rasa malu paling memalukan dalam sejarah Mongol. Dan sejak hari itu, dunia mulai belajar satu hal. Jawa tidak pernah suka dengan omong kosong, tapi kalau bergerak, sejarah berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sedulur Nusantara. Sebelum kita bedah lebih dalam, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, Jawa dan kekuatan yang tidak pernah dipamerkan. Orang sering salah paham tentang Jawa. Dikira pendiam adalah lemah, sabar adalah takut, mengalah adalah kalah. Padahal dalam spiritual Jawa ada satu ajaran: menang tanpa ngasorake, menang tanpa merendahkan, menang tanpa pamer. Jawa itu tidak agresif, tapi juga tidak pernah bisa diinjak-injak. Jawa itu seperti gunung, diam, tenang, tapi sekali bergerak mengubah peta sejarah. Yang kedua, saat Kubilai Khan menghina Jawa, tahun 1293, Kubilai Khan penguasa Mongol sudah menaklukkan Cina, Korea, Asia Tengah, dan sebagian Eropa Timur. Ia mengirim utusan ke Jawa yang isinya menuntut Raja Jawa tunduk. Jawaban dari Kertanegara Raja Singasari, utusan itu dipermalukan, wajahnya dilukai dan dipulangkan. Itu pesan keras. Jawa tidak tunduk pada siapapun. Kubilai Khan murka. Ia kirim ribuan kapal perang dan ia yakin Jawa akan takluk dan hancur. Yang ketiga, cerdiknya orang Jawa menang tanpa perang terbuka. Saat pasukan Mongol tiba, Singosari sudah runtuh, tapi muncul Raden Wijaya. Ia berpura-pura tunduk. Ia memanfaatkan pasukan Mongol untuk menghancurkan musuhnya sendiri. Setelah itu, pasukan Mongol yang kelelahan diserang balik. Hasilnya, Mongol kabur, panik, dan kocar-kacir dipermalukan. Inilah satu-satunya ekspedisi besar Mongol yang gagal total di Asia Tenggara. Dan itu dilakukan tanpa teriak-teriak, tanpa pamer, dan tanpa arogan. Yang keempat, ini bukan sekedar strategi, ini spiritual Jawa. Dalam spiritual Jawa ada konsep ngalah ngaleh tanpa ngasorake. Jawa tidak frontal, tapi mengunci dari dalam. Jawa tidak menghancurkan musuh dengan otot, tapi dengan kesabaran, waktu, kecerdikan, dan penguasaan diri. Yang kelima,
Kenapa saat Jawa dihina suku lain ikut marah? Karena jauh di dalam alam bawah sadar bangsa ini semua tahu Jawa adalah salah satu pilar penyangga Indonesia. Bukan paling hebat, bukan paling benar, tapi penjaga keseimbangan. Kalau Jawa goyah, Indonesia ikut goyah. Itulah kenapa saat Jawa dihina, orang Sunda tersinggung, orang Minang bereaksi, orang Bugis ikut panas, orang Batak ikut bicara. Karena ini bukan soal Jawa, ini soal martabat Nusantara. Yang keenam, Jawa yang mengharumkan nama Nusantara. Jauh sebelum Indonesia ada, nama Jawa sudah dikenal dunia lewat Borobudur, Prambanan, Majapahit, jalur rempah, sistem pemerintahan, dan filsafat hidup. Majapahit bahkan dicatat dalam catatan Cina, catatan India, kitab di Arab, dan buku-buku di Eropa, dan mereka menyebut ini sebuah peradaban besar. Yang ketujuh, bahasa Jawa yang perlahan mendunia. Tahukah panjenengan semua, bahasa Jawa adalah salah satu bahasa dengan penutur terbanyak di dunia, dipelajari di universitas luar negeri. Jadi bahan riset budaya, etika, dan filsafat. Karena bahasa Jawa bukan cuma alat bicara, tapi alat mengatur emosi, alat mengatur sikap, dan alat mengatur hierarki batin manusia. Yang kedelapan, pemimpin dunia dan spiritual Jawa. Sedikit yang tahu, banyak tokoh dunia, peneliti, pemimpin, tokoh spiritual, dan filsuf belajar tentang meditasi Jawa, konsep keheningan Jawa, konsep pengendalian diri ala Jawa, dan konsep kekuasaan ala Jawa. Karena dunia modern lelah dengan kekuasaan yang berisik tapi kosong. Yang kesembilan, Jawa tidak pernah mencari musuh. Tapi ingat satu kalimat ini, jangan cari masalah dengan Jawa, bukan karena Jawa paling kuat, tapi karena kekuatan spiritual Jawa yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Saat ada yang menghina Jawa, yang berdiri bukan cuma Jawa, tapi Indonesia. Karena jauh di dalam jiwa bangsa ini, kita semua tahu, kalau satu pilar dihancurkan, rumah besar bernama Nusantara ikut runtuh. Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.